Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Marliana dengan NIM 120405078 dari kelas Jurnalistik 4B. Di sini saya akan menjawab soal UAS Teori Komunikasi 2. Yang pertama ada jelaskan 3 teori. Yang pertama ada teori Spiral of Silence. Teori di Spiral of Silence atau teori spiral kesunyian adalah teori tentang dampak media massa yang dikembangkan oleh Elizabeth Noel Newman yang menyatakan bahwa media massa mempunyai dampak yang sangat kuat pada opini publik. Yang kedua ada teori agenda setting yang membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi terbiasakan dengan berita-berita yang disampaikan media sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media tersebut bukan saja hanya sebagai ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat, tetapi bahkan bisa mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap masyarakat. Yang ketiga ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang merupakan menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori ini merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Yang kedua ada berikan contoh hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan teori di atas. Yang pertama ada teori agenda setting atau di dalam implikasinya metodologisnya fokus pada proses pembentukan opini publik di mana agenda media mempengaruhi agenda publik, sebaliknya agenda publik juga mempengaruhi agenda media. Agenda setting merupakan proses kolektif di mana media, pemerintah, dan publik saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan isu-isu apa yang dianggap penting. Agenda media pada dasarnya dianggap dapat mempengaruhi agenda publik yang pada akhirnya dapat menentukan agenda kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan. Isunya mengemukakan kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan Nazarudin yang pada akhirnya mengkuak semua nama yang terkait dalam pusaran kasus itu. Media secara berulang-ulang menayangkan baik melalui media cetak maupun elektronik sehingga menjadi agenda yang dominan. Yang teori kedua ada pembelajaran sosial atau pembelajaran dengan menggunakan metode belajar bersama berdasarkan perspektif teori belajar sosial dapat dipahami fungsi dan nilainya, yakni merangsang aktivitas sosial individu, menimbulkan motivasi, inspirasi, dan inisiatif individu sebagai bagian nyata dan terintegrasi dalam kelompok. Dengan demikian, individu mengalami pembentukan yang lebih permanen karena proses pembentukan itu timbul dari dalam dirinya sendiri dan terorganisasi dengan baik. Melalui situasi pembelajaran seperti ini, kemampuan yang dimiliki siswa bukan hanya berproses dalam tataran kesadaran individu sendiri, melainkan melalui dinamika sosial yang dapat menimbulkan kepercayaan diri individu dalam mengaktualisasikan diri dan kemampuannya dalam berbagai situasi. Teori yang ketiga ada Spiral of Silence. Media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam spiral kesunyian karena media massa merupakan sumber yang diandalkan orang untuk menemukan distribusi opini publik. Media massa dapat berpengaruh dalam spiral kesunyian dalam 3 cara. Yang pertama ada media massa membentuk kesan tentang opini yang dominan. Kedua, media massa membentuk kesan tentang opini mana yang sedang meningkat. Dan ketiga, media massa membentuk kesan tentang opini mana yang dapat disampaikan di depan publik tanpa menjadi tersisih. Premis pokok yang mendasari teori ini adalah ketika seseorang mempunyai pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan yang dominan yang dikemukakan media, sementara pandangan orang-orang di sekitarnya juga sama dengan media, maka ia cenderung bersikap diam atau mengikuti pendapat yang dominan yang dikemukakan media. Poin-poin dalam artikel-artikel di atas ada dampak media menentukan agenda setting, dan teori The Spiral of Silence. Penulisnya Suamaina Duku, masalah penelitiannya kasus korupsi Wisma Atlet, metode kajian pustaka, teorinya agenda setting, keterkaitan dengan kajiannya. Dalam kajian di atas, teori agenda setting sangat berperan penting dalam kajian pada kasus korupsi Wisma Atlet, karena agenda setting akan menggiring agenda publik untuk bisa sama dengan agenda media yang sudah dibentuk menggunakan cara di media akan terus menayangkan berita tentang kasus tersebut
agar publik terfokuskan pada kasus tersebut sehingga penanganannya akan lebih terfokuskan juga karena banyak tekanan dan perspektif dari publik mengenai kasus tersebut. Artikel yang kedua masih sama, judulnya penulisnya Suamaina Duku. Masalah penelitiannya seseorang mempunyai pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan yang dominan yang dikemukakan media. Metodenya kajian pustaka, teorinya The Spiral of Silence. Keterkaitannya karena media berpengaruh terhadap teori ini dan sumber yang diandalkan orang untuk menemukan distribusi opini publik. Artikel yang ketiga adalah perspektif teori belajar sosial dalam mengimplementasi metode pembelajaran learning together dalam pembentukan kemampuan meresensi dan menulis teks resensi cerpen. Penulisnya Samuel Nitbani, Hendrikus Jehane, Inyoman Retek, Carlos Margareta. Masalah penelitiannya mencari tahu fungsi pembelajaran dengan menggunakan metode belajar bersama. Metodenya kualitatif, teorinya teori belajar sosial, keterkaitan dengan kajiannya. Adapun keterkaitan antara social learning teori dengan kajian di atas adalah kasus Wisma Atlet yang sudah dikaji dan dibahas segala halnya akan membuat publik belajar tentang apapun yang ada pada kasus tersebut. Publik akan dibuat lebih melek juga terhadap sesuatu hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.